ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman. Orang-orang besar biasanya mereka itu memikirkan hal-hal yang besar. Mereka merencanakan hal-hal yang besar. Itu terjadi dengan Allah. Dia merencanakan yang besar untuk Abraham. Apa yang besar itu? Dia bawa Abraham dan suruh Abraham, coba engkau lihat ke langit. Apakah engkau dapat menghitung bintang-bintang di langit? Dan Tuhan berkata kepada Abraham, sebanyak itu keturunanmu akan kuberikan. Ini rencana besar. Satu kali lagi Allah bertemu dengan Abraham dan dia berkata, dari keturunanmu akan lahir raja-raja besar. Ini rencana besar. Suatu waktu Allah bertemu lagi dengan Abraham dan dia berkata, dari keturunanmu dan oleh keturunanmu seluruh bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Satu rencana yang amat besar. Dan karena rencana besar ini, Allah juga menuntut dari Abraham harus melakukan hal-hal yang besar. Apa yang Abraham harus buat? Tuhan bilang, tinggalkan ayah dan ibumu, tinggalkan tanah airmu, tinggalkan rumahmu, tinggalkan dusunmu. Kamu harus berangkat ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Ini rencana yang amat besar sekali. Dan bagi Abraham buta. Kenapa? Karena dia harus berangkat dari daerah yang sekarang ini adalah Irak, Mesopotamia, ke daerah yang sekarang ini disebut Israel. Ini satu kebutaan, artinya satu orang yang tidak tahu apa-apa. Apa yang ada di sana, apa yang ada di Kanaan. Bukankah di Mesopotamia, bukankah di Irak, semua sudah beres. Kenapa saya mesti pergi ke sana? Ini rencana Allah yang amat besar. Kita ambil contoh lain lagi. Allah memikirkan yang besar. Dia memikirkan rakyatnya, umatnya yang sudah terbelenggu oleh kerja paksa di Mesir harus dibebaskan. Harus keluar dari situ. Penderitaannya sudah naik sampai ke hadiratnya dan dia mau membebaskannya. Karena itu dia memanggil Musa. Dan dia menuntut daripada Musa, engkau harus membawa keluar bangsaku itu dan engkau harus menuntun mereka berjalan dari Mesir sampai ke Israel, tanah Kanaan. Ini perjalanan yang tidak mudah. Dan bukan membawa satu keluarga, membawa kawanan besar 12 suku Israel. Musa harus membawa itu, kawanan ini. Ini pikiran besar, tetapi juga tuntutan yang besar. Contoh lain lagi dari Allah. Allah memikirkan Israel sebagai bangsa yang terpilih. Tetapi sebagai bangsa yang terpilih, dia harus menjadi bangsa yang terhormat. Tetapi satu ketika ada seorang yang amat besar dan raksasa, namanya Goliat. Goliat menghina-hina Allah dan menghina-hina Israel yang disebut bangsa terpilih itu. Apa yang Tuhan buat? Dia panggil satu anak kecil, bocah, namanya Daud. Dia panggil, Daud, engkau harus mengalahkan orang itu. Ibu bapak, ini rencana besar. Dalam cerita, Goliat ketika melihat Daud, wah, dia mengejek mati-matian. Daud dia bilang, kau itu binatang kecil, sini saya cabik-cabik Anda. Goliat begitu marah
ketika melihat Daud menghampirinya. Tetapi ini rencana besar. Daud dengan batu kecil, main ali-ali, lempar. Goliat jatuh. Ini Allah punya rencana besar karena Allah itu orang besar. Datang kepada Yesus. Dia mau menyelesaikan tugasnya di sini. Dia panggil Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus jawab sampai 3 kali. Karena Tuhan tanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus jawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan apa yang Yesus jawab? Jaga saya punya domba-domba ini. Kita ini adalah domba-domba dari Yesus yang Tuhan titip kepada Petrus dan pengganti-penggantinya. Sampai sekarang Fransiskus Paus kita, sampai uskup kita dan para imam, ini kita semua dititip oleh Tuhan. Ini rencana besar sekali. Kalau Tuhan berkata kepada Petrus, kalau engkau mengasihi aku, jaga saya punya umat ini. Jadi kita ini adalah perbendaharaan dari Kristus yang harus dijaga oleh Petrus dan pengganti-penggantinya sampai sekarang ini. Rencana yang besar, Ibu Bapak. Paulus, Santo Paulus. Tuhan ingin supaya dia dikenal tidak hanya di Israel, tidak hanya di Eropa, tetapi juga di bangsa-bangsa lain yang pada waktu itu masih kafir. Bangsa-bangsa Asia harus juga mengenal Allah. Karena itu dia panggil Paulus. Paulus, engkau harus pergi ke Asia. Dan oleh kita harus bersyukur kepada Paulus yang punya 14 surat yang selalu kita baca. Karena Santo Paulus itulah kita mengenal Allah. Dialah yang menjelajah sampai daerah Asia dan mewartakan Allah kepada kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dari contoh-contoh itu saya pindah kepada Injil hari ini. Tuhan berkata dalam Injil hari ini begini. Kalau kita dengar baik-baik, kita akan merasa ini kekristenan ini sama sekali tidak manusiawi. Dan mungkin kita juga mencela kekristenan kita. Dan mungkin juga kita menyesal, kenapa ya saya jadi Katolik ya? Kenapa saya jadi Kristen? Kenapa saya menjadi pengikut Yesus? Nah, inilah kata-kata Yesus hari ini. Barang siapa yang mengasihi bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, istrinya, suaminya, lebih daripada mengasihi aku, dia tidak layak. Tidak layak itu artinya kehidupan kekal itu. Betul-betul satu apa? Satu permintaan yang keras sekali. Yang mengasihi bapa lebih dari aku, mengasihi ibu lebih daripada mengasihi aku, mengasihi saudaranya lebih daripada mengasihi aku, dia tidak layak, dia tidak bisa dapat hidup kekal. Ini bertentangan dengan kemanusiaan. Mungkinkah saya membenci bapak saya? Mungkinkah saya membenci ibu saya karena harus percaya kepada Tuhan? Mungkinkah saya itu mendahulukan, umpamanya ayah saya sakit keras, saya mesti jaga dia. Tetapi hari ini hari Minggu, apakah saya mesti meninggalkan ayahku? Saya mesti pergi sembahyang. Nah, ini apa pertentangan di dalam diri kita. Tetapi Tuhan berkata begitu. Yang mengasihi ayah ibunya, kaum keluarganya lebih daripada mengasihi aku, tidak layak. Yang kedua, lebih tajam lagi. Dia bilang, siapa yang mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ibu bapak, kita menyangkal diri bagaimana? Kita ini syarat dengan kepentingan-kepentingan. Saya mau sekolah, saya mau kerja, saya mau punya uang banyak, saya mau punya mobil, saya mau punya jabatan. Syarat dengan kepentingan, bagaimana bisa kita menyangkal itu? Ini sulit untuk kita pikirkan dengan akal sehat manusiawi biasa. Rasanya kekristenan ini bertolak belakang dengan kemanusiaan. Lagi dia mengatakan yang ketiga,
Barang siapa yang sayang nyawanya, dia akan kehilangan. Ini aneh sekali. Siapa yang sayang nyawanya, dia akan kehilangan. Tetapi yang tidak menyayangi nyawanya karena aku, dia akan dapat kembali. Dia akan dapat lebih. Bukan cuma dapat kembali, tapi dapat lebih daripada itu. Ini sulit sekali. Bagaimana kita bisa ya tidak sayang nyawa kita, karena kita harus berurusan dengan perkara-perkara Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, apa yang Tuhan tegaskan pada hari ini adalah satu rencana besar. Tetapi rencana besar itu sebenarnya kita kalimatkan dengan kalimat yang amat sederhana saja. Apa artinya Tuhan maksud siapa yang mencintai bapa, mama, saudara-saudarinya lebih daripada aku tidak layak? Apa yang Tuhan maksudkan? Siapa yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya? Atau siapa yang sayang nyawanya akan kehilangan? Yang tidak sayang nyawanya demi aku akan mendapatkan kembali. Apa artinya itu yang Tuhan maksud? Yang Tuhan maksud adalah dia minta kita belajar merepotkan diri kita sendiri demi Tuhan dan demi sesama kita. Berarti dengan kata lain, Tuhan tidak suka dan Tuhan tidak senang bagi siapa saja yang tidak mau merepotkan dirinya untuk Allah dan sesamanya. Kita kasih contoh, kita merepotkan diri untuk Tuhan itu bagaimana? Contoh ini, contoh yang amat konkret. Saya ada janji tamu, dan tamu itu ya karena dia punya waktu sibuk, ya dia mesti datang kepadaku dan kami harus membuat transaksi dengan ya cek yang besar jumlahnya. Tapi pada jam itu ya saya mesti ke gereja. Ya kita ini lagi perang batin ini. Apakah tunggu tamu itu karena cek harus ditandatangani, atau saya mesti pergi ke gereja? Nah, di sini pilihan kita, dan banyak kali kita pilih harus tanda tangan cek dulu, ya no? Dan kita tidak ke gereja. Kita bilang nanti saja, atau kita bilang Tuhan saya pinjam engkau punya hari dulu deh, hari ini saya buat tanda tangan cek dulu, nanti saya ganti minggu depan. Nah ibu bapak, ini benar-benar tantangan untuk kita. Kita tidak mau merepotkan diri kita untuk Tuhan. Nah ini yang Tuhan tidak suka terhadap kita, jika kita tidak belajar merepotkan diri. Dan merepotkan diri untuk Tuhan dan sesama itu artinya kita menyusahkan diri kita untuk Allah dan untuk sesama kita. Atau dengan kata lain lagi, kita punya keberanian, berani untuk memilih jalan-jalan yang sulit untuk mendemonstrasikan cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama. Dengan tidak mengasihi ayah dan ibu lebih daripada mengasihi Tuhan, dengan menyangkal diri kita dan memikul salib, dengan tidak sayang nyawa demi Tuhan itu, nah itulah adalah cara-cara yang tersulit yang kita mesti berani pilih untuk mendemonstrasikan cinta kita kepada Tuhan. Saya tutup permenungan ini, ibu bapak, saudara-saudari. Pertanyaan kita ialah, apakah Tuhan tertarik kalau kita itu mendemonstrasikan cinta kita kepada Dia atau kepada sesama dengan cara-cara yang sulit itu? Apakah Dia tertarik dengan cinta seperti begitu? Ibu bapak ingat satu cerita dalam Injil, datang seorang perempuan pendosa, namanya Maria Magdalena. Dia bawa parfum yang amat mahal. Parfum narwastu, minyak narwastu yang amat mahal. Dia menumpahkan minyak itu pada kaki Yesus. Dan dia menangis. Dan dia mengusap kepala Yesus dengan rambutnya. Apa yang Yesus bilang? Biarkanlah dia mempersiapkan kematianku.
Yesus tertarik dengan gaya Maria Magdalena itu. Dan oleh karena itu ibu bapak tahu, kita semua tahu cerita. Yang menampakkan diri pertama kali, perempuan yang pertama kali melihat Yesus bangkit adalah perempuan ini. Maria Magdalena, orang pertama yang menyaksikan Yesus bangkit dari alam maut. Bukan Petrus, bukan Paulus, bukan rasul-rasul lain. Maria Magdalena yang dahulu mencuci kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal itu. Ibu bapak saudara-saudara, Yudas korupsi besar itu, koruptor beras besar itu, Yudas Iskariot, dia itu pemegang kas. Dia bilang apa? Kenapa boros-boros minyak untuk itu? Lebih baik jual saja supaya duitnya bisa kasih kepada orang miskin. Kata orang miskin itu dipakai oleh Yudas, tetapi maksudnya supaya kalau dapat duit dia masuk di kantong, ya no? Nah, Yudas Iskariot ini koruptor besar. Nah, ibu bapak saudara-saudari, berarti apa yang kita buat, menyusahkan diri, merepotkan diri kepada Allah untuk demi Allah dan sesama itu, itulah disenangi oleh Allah. Atau dengan kata lain, tema kita pada hari ini, kita harus berjuang untuk melepaskan diri dari apa saja. Melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan kita, sebab hanya dengan tidak terikat, artinya kita memiliki kemerdekaan batin, itulah yang membuat kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Selama kita terikat kepada kepentingan-kepentingan kita, kita tidak mampu menjadi berkat bagi orang lain. Atau mungkin saya menjadi berkat bagi orang lain, tetapi karena saya terikat kepada kepentingan-kepentingan sendiri, maka berkat yang seharusnya melimpah kepada orang lain justru hanya sedikit saja. Jadi mari kita belajar untuk betul-betul merepotkan diri kita demi Tuhan dan sesama. Pilih jalan-jalan yang sulit untuk mendemo cinta kita kepada Tuhan dan sesama. Dan kata Yesus di dalam Injil hari ini, kita tidak akan kehilangan upah. Dan kita tahu upah itu adalah kehidupan kekal.